Bagi yang mempunyai garis tangan ini, saya bacakan kebetulan saya ada kesempatan. Yang saya soroti di sini adalah garis perkawinan yang melengkung turun. Di garis kanan juga agak melengkung turun sedikit seperti pada umumnya, seperti contoh garis saya. Garis seperti ini cenderung mengalami masalah dalam pernikahan. Dalam hal tertentu kadang terjadi perpisahan. Jangan takut yang memiliki garis tangan melengkung seperti ini, belum tentu terjadi pada Anda karena kelahiran juga yang berbeda dan lingkungan yang berbeda. Di sini Anda cenderung akan mengalami masalah dalam pernikahan dan karena memicu banyak omongan buruk. Anda sebenarnya tidak tegas, tidak cepat mengambil keputusan. Kadang berubah-ubah pendapat, memicu banyak omongan dari orang lain. Anda harus pandai menunjukkan rasa syukur terhadap orang lain dan pasangan nantinya. Punya kesempatan 2 kali untuk menikah. Garis 2 di tangan kanan untuk di masa depan. Namun disarankan jangan sampai menduakan nantinya karena ada bertemu dengan pasangan baru dan akan mudah juga ada godaan dari lawan jenis yang lain. Jadi garis kepala di tangan kanan pendek, tangan kiri cukup panjang, tapi tangan kanan ini ada sedikit patahan. Jadi mungkin akan mengalami cepat pikun, pusing, pelupa. Tapi jika ini sering mengalami pusing, hanya cukup minum air hangat. Garis kepala yang pendek ini biasanya cepat emosi terpancing, tapi cepat mungkin akan melupakannya. Tetapi dalam segala hal detail mengurus, tidak pernah melupakan siapapun yang pernah membantu Anda. Pada dasarnya Anda sebenarnya pintar menilai seseorang yang baru kenal sekalipun. Dan biasanya dengan garis mata dewa, garis yang tersembunyi di sini tidak terlihat, biasanya Anda akan menjadi spiritualis di akhir hidup atau setelah usia 50 tahun, atau pemimpin spiritual atau pemimpin religius. Jadi Anda punya kesempatan lagi menikah jika Anda membuka hati atau membuka diri, melupakan masa lalu, yaitu di usia 45 ke atas, bisa sampai di bawah 50 tahun ada kesempatan di garis kedua di tangan kanan Anda. Yang saya soroti lagi adalah garis hidup dan garis kepala terpisah. Di sini Anda bisa mandiri, bisa maju dan ingin bebas, ingin tidak terkekang oleh orang lain, tapi mungkin Anda akan sedikit ceroboh atau tidak mau dicampuri urusan, punya prinsip sendiri. Jadi seperti itu. Tapi Anda cenderung kesepian, sering merasa kesepian. Terkadang jika kebetulan cewek ini lebih kesepian lagi, tapi ini cowok jadi lebih bisa mengendalikan. Mata dewa juga ini intuisi. Setelah dibahas tentang mata dewa, silahkan disimak selengkapnya tentang mata dewa atau mata gaib ini. Ada juga di sini garis cincin Solomon yang berarti bisa ada koneksi dengan orang-orang tinggi, orang-orang besar, maksudnya orang-orang terkenal atau orang-orang pejabat, orang yang berkedudukan tinggi. Di sana mungkin saja akan mendapatkan koneksi untuk lebih maju, atau Anda bisa mendapatkan keberuntungan lebih awal dari kehidupan Anda, biasanya usia 26 tahun ke atas. Tetapi perhara bisa terjadi karena situasi dan kondisi sesuatu hal, tapi itu adalah jalan hidup, akan terlewati semua. Tipe tangan ini termasuk tangan air, unsur air, dan kebetulan juga unsur dari akar kelahirannya juga unsur air. Cita-cita Anda cukup bagus, cukup tinggi, tapi jangan sampai terbawa arus. Rencana-rencana besar dalam hidup Anda terkadang juga terlalu imajinasi atau terlalu aktif saat keadaan berada di luar jangkauan Anda bisa menjadi korban dari imajinasi. Meskipun demikian, Anda tidak mudah menyerah. Sikap Anda yang optimis, terhormat akan membuat banyak diterima oleh kebanyakan orang atau masyarakat. Anda harus terlebih dahulu mengendalikan kecenderungan Anda untuk terlalu memasukkan hati atau tindakan atau kata-kata
orang lain yang menurut Anda berbeda dari sudut pandang Anda, agar Anda tidak merasa sakit hati atau merasa terganggu. Jadi biarkan saja. Jangan merasa terganggu dengan ide, pendapat, kelakuan orang lain yang mungkin menurut Anda berbeda atau tidak cocok. Suatu hal yang tersembunyi di telapak tangan ini adalah dia memungkinkan memiliki hobi menyendiri atau menyepi, bisa berbakat menjadi paranormal atau menyukai hal yang bersifat spiritual nantinya, atau tapi suatu hal yang sering mengganggu, merisaukan hatinya adalah kegelisahan. Mungkin ada suatu ambisi yang sangat besar yang mungkin tidak susah tercapai. Ini karena perasaannya halus, mudah tersinggung dan terluka hati, maka bisa saja sepatah kata agak kasar bisa melukai atau membuat gelisah di dalam hati. Pada saat kritis biasanya ada saja yang dapat menolong. Oleh karenanya mungkin saja dia cenderung nanti ke spiritual, tetapi sayangnya kadang-kadang dia keras, tidak sabar atau tergesa-gesa. Kalau di kesehatan, di garis kepala yang waspadai dan juga di perut, termasuk juga mungkin rematik nantinya. Rezeki cukup baik, namun yang perlu hati-hati, jangan menghamburkan untuk kepentingan-kepentingan di luar anggaran pribadi. Artinya banyak digunakan untuk menolong orang lain atau hal lain. Lancar rezekinya tapi mudah mengeluarkan, alias boros. Pada umur 29 harusnya telah berhasil mendapat keberuntungan, tapi karena pemborosan atau karena masalah atau gangguan yang lain, penggunaan uang, kepentingan dan penggunaan uang yang tidak pas, maka barulah setelah lewat umur 36 tahun baru dapat merasakan kesuksesannya, atau mungkin di 40-an itu maksudnya. Untuk itu hati-hati menolong orang dengan tidak sengaja, tapi banyak pula yang memusuhi, walaupun juga banyak orang yang menyukai. Mereka yang memusuhi adalah orang-orang iri dan harus berhati-hati memilih kawan dalam segala langkah, karena usia 45 tahun ke atas dapat mencapai kegemilangan, kesuksesan, juga nanti sifat dermawan juga akan muncul. Semua yang saya paparkan di sini tentu saja tidak 100% tepat karena situasi dan kondisi yang berbeda, belief sistem pikiran juga berbeda, karena tanda-tanda membaca tanda sama seperti membaca tanda alam, yang di tanda mendung belum tentu benar-benar akan terjadi hujan. Jadi kenapa saya bilang di usia 50-an mungkin akan cenderungan religius atau ke spiritual atau akan menjadi pemimpin spiritual, kira-kira karena ada tanda tapak darah atau salib mistik di antara garis hati, garis kepala, tapi masih kabur. Jika itu menguat nanti butuh waktu sekitar beberapa tahun untuk menguat, bisa saja menghilang. Maka itulah saya katakan kira-kira usia 50-an bisa saja menjadi pemimpin spiritual. Mengenai menikah atau tidak, itu kembali ke dalam diri masing-masing, ke dalam diri Anda. Walaupun ada garis potensi untuk menikah yang kedua, tapi itu kembali ke dalam diri. Jika Anda tidak membuka pintu, tentu saja orang lain tidak bisa masuk. Jadi kembali ke dalam diri, apakah mau ingin menikah atau tidak. Sedangkan garisnya ada, karena ada garis di usia 40-an itu ke atas itu ada potensinya untuk menikah kembali, walaupun belum tentu terjadi karena kembali keinginan sendiri atau keputusan pribadi. Dalam pergaulan biasanya kadang-kadang pendiam, kadang-kadang ramai, jadi tergantung situasi dan kondisi pergaulan saat itu. Hal itu tergantung, jadi pada umumnya kegembiraan akan timbul kalau hati cocok dengan situasi saat itu. Tidak akan malu-malu dan tidak dapat mengekangnya, maka rasa senang dan gembira itu akan tercetus dalam canda, sehingga nampaklah bahwa Anda kelihatan menyenangkan pada saat itu. Tapi pada saat tidak cocok situasinya, Anda akan diam dan berbicara apa seadanya, secukupnya, sehingga nampak penampilan Anda seperti orang angkuh. Itu kalau orang tidak tahu, maka mungkin akan orang berpikiran lain.
Jika kadang cocok dengan seseorang, dengan sahabat atau atasan atau bos, maka orang-orang itu akan terus mendukung dan membuat suatu ikatan yang erat, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di masyarakat. Sampai di sini, jadi mohon maaf jika ada salah kata. Jadi siapapun bisa belajar palmistry melalui video-video yang sudah saya buat di sini secara baku. Jadi kalau secara intuisi itu lain lagi, yang bakat tersendiri. Secara baku bisa dipelajari melalui buku dan juga melalui video yang sudah saya upload dengan mudah.